Hai teman-teman, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan osteosarkoma. Sebelum kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu osteosarkoma, saya akan menyebutkan nama-nama anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama ada Gebri Keiza Sayatlonaen, yang kedua ada Nur Indah Lestari, yang ketiga ada Salsa Az-Zahra, yang keempat ada Witriah Manase, dan yang kelima ada Zahira Khairun Nisa. Kami mahasiswi dari Stikes Widya Dharma Husada. Anatomi tulang. Tulang merupakan kerangka tubuh yang menyebabkan tubuh dapat berdiri tegak, tempat melekatnya otot-otot sehingga memungkinkan jalannya pembuluh darah, tempat sumsum tulang dan syaraf yang melindungi jaringan lunak. Juga tulang merupakan organ yang dibutuhkan manusia untuk mengangkat dan membawa barang-barang yang berat. Intinya, tulang adalah organ yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, fisiologi. Fungsi tulang ini adalah untuk menyokong tubuh dan memegang peranan penting pada homeostatis mineral. Protein dan mineral pada keduanya harus tersedia untuk mempertahankan struktur tulang yang normal. Nah, selanjutnya juga di sini ada gambar tulang yang terkena osteosarkoma. Nah, untuk gambarnya sendiri di sini ada gambar yang pojok kiri ini yang pertama. Itu contoh gambar tulang yang terkena osteosarkoma. Nah, kenapa bisa terkena osteosarkoma? Karena keganasan yang tumbuh dari tulang sendiri ini juga yang sering terpapar atau yang sering menyerang bagian lengan atas dan juga bagian pada lutut. Osteosarkoma juga ini jenis kanker tulang yang paling umum. Nah, sel kanker ini juga memproduksi pada bagian tulang muda. Biasanya ditemukan di area lengan ataupun kaki. Nah, kebanyakan orang juga yang terdiagnosis ini berusia di bawah 25 tahun dan lebih sering menimpa pada pria dibandingkan perempuan. Juga dapat beberapa kasus osteosarkoma bisa tumbuh di luar tulang ataupun ekstraskeletal sarkoma. Menurut Prince tahun 2012, osteosarkoma merupakan neoplasma tulang primer yang sangat ganas. Tumor ini tumbuh di bagian metafis tulang. Penyebab osteosarkoma menurut Saferi Wijaya yaitu radiasi sinar radioaktif, faktor keturunan atau genetik, beberapa kondisi tulang yang ada sebelumnya yang disebabkan oleh penyakit, pertumbuhan tulang yang terlalu cepat, lalu sering mengkonsumsi zat-zat toksik seperti makanan dengan zat pengawet dan juga merokok. Tumor ini tumbuh di bagian metafis tulang panjang dan biasa ditemukan pada ujung bawah femur, ujung atas humerus, dan ujung atas tibia. Sementara tumor ini memecah melalui dinding periosteum dan menyebar ke jaringan lunak sekitarnya. Timbul reaksi dari tulang normal dengan merespon osteolitik, yaitu proses destruksi atau penghancuran tulang, dan respon osteoblastik atau proses pembentukan tulang. Gejala dari osteosarkoma ada 4, yaitu yang bagian A, nyeri atau pembengkakan ekstremitas yang terkena. B, pembengkakan pada tulang atas atau persendian serta pergerakan terbatas. C, teraba massa tulang dan peningkatan suhu tubuh kulit di atas massa serta adanya pelebaran vena. D, gejala-gejala penyakit metastatik meliputi nyeri dada, batuk, demam, berat badan menurun, dan malase. Pengobatan osteosarkoma dibagi menjadi 3. Poin A, kemoterapi. Poin B, terapi penyinaran tumor radiasi. Poin C, terapi pembedahan. A. Kemoterapi neoadjuvan pada beberapa orang dengan osteosarkoma di tulang lengan atau kaki. Tindakan ini dapat mengecilkan sel tumor.
Poin B, terapi radiasi pancaran eksternal adalah radiasi yang disalurkan dari luar tubuh yang terfokus pada kanker. Terapi radiasi pada kanker tulang dibagi menjadi 3, yaitu radiasi termodulasi intensitas, radiasi stereotatik, dan radiasi sinar proton. Poin C, pembedahan. Pembedahan merupakan suatu cara operasi penyelamatan anggota tubuh untuk mengangkat kanker dan beberapa jaringan abnormal. Dan amputasi adalah suatu cara menghilangkan kanker dari seluruh atau sebagian lengan atau kaki. Komplikasi ada 3, yaitu yang pertama akibat langsung seperti patah tulang, yang kedua akibat tidak langsung seperti penurunan berat badan, anemia, penurunan kekebalan tubuh, dan metastase paru. Yang ketiga akibat pengobatan, yaitu gangguan saraf tepi, penurunan kadar sel darah, perubahan jenis kulit, dan kebotakan pada kemoterapi. Klasifikasi osteosarkoma dibagi menjadi 2. Yang pertama, kanker tulang sekunder, dan kedua, kanker tulang primer. Kanker tulang sekunder adalah keganasan yang dimulai dari organ lain dan telah menyebar ke tulang sehingga disebut sebagai metastasis tulang. Sarkoma bisa terjadi di tulang, otot, jaringan fibrosa, pembuluh darah, jaringan lemak, serta beberapa jaringan lainnya. Mereka bisa berkembang pada area manapun di tubuh. Yang kedua, ada kanker tulang primer. Tulang biasanya memberikan gejala berupa benjolan pada tulang disertai nyeri. Benjolan dapat tumbuh membesar dengan cepat dalam hitungan beberapa bulan saja. Pemeriksaan diagnostik osteosarkoma dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemeriksaan radiologis meliputi pemeriksaan Röntgen atau X-ray tulang yang nyeri dan ada benjolan dan Röntgen dada 2 posisi. Yang kedua, CT scan merupakan pemeriksaan yang dilakukan di area dada untuk melihat nodul, penyebaran tumor ke paru-paru yang sangat kecil. Yang ketiga, ada biopsi terbuka adalah teknik biopsi dengan lakukan insisi ataupun eksisi dari lesi patologi secara langsung melalui prosedur pembedahan terbuka. Sekian video pembelajaran dari kelompok 6 mengenai osteosarkoma. Semoga bermanfaat videonya. Terima kasih sudah menonton.